Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam al-qail mubayyinan wa hakiyan qawla rabbihi fi hadithil qudsi man zakarani binafi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi segenap para guru agama, guru ngaji, utamanya guru kita Agus Badrut Tamam Zuhdi. Beliau merupakan mudir madrasah atau kepala sekolah di Pondok Pesantren Tasul Afkar yang mendapatkan mandat untuk mengurusi semua macam-macam pendidikan berikut organisasi-organisasi turunannya. Beliau alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami juga hormati segenap pengurus Jam'iyah Kul Hadhihi Sabili se-Jabodetabek, utamanya Bapak Ketua Bapak Haji Marsukah, senior di Jam'iyah sekaligus pembina Jam'iyah Al-Ustadz Shodikun, dan juga Al-Ustadz Muzayyin, dan juga pengurus-pengurus di bawahnya, di antaranya Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Profiuddin, Al-Ustadz Bapak Masdar, dan seterusnya. Atas semua pengurus Jam'iyah Kul Hadhihi Sabili, semuanya kami haturkan sungkem hormat datang panjenengan sekalian. Juga kami hormati anggota Jam'iyah Kul Hadhihi Sabili se-Jabodetabek, baik yang merupakan alumni atau wali santri atau simpatisan, sekaligus semua hadirin yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini dari saudara-saudara kita tetangga. Kami haturkan sungkem hormat dumateng panjenengan sekalian. Begitu juga kami haturkan salam hormat kepada sahibul hajah Bapak Ahmad Junaidi sekeluarga. Atas kesetiaannya kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan ribuan terima kasih atas upaya para pengurus, baik dari jajaran harian ataupun dari anggota di berbagai daerah di Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok, dan semuanya yang telah mengupayakan terselenggaranya rutinan Jam'iyatul Hadis Sabili yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di kediaman Bapak Ahmad Junaidi. Atas upaya panjenengan sekalian, kami hanya bisa mengaturkan ribuan terima kasih dan mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Gusti Allah yang membalas panjenengan sekalian dengan balasan yang lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Begitu juga kami haturkan banyak terima kasih atas anggota Jam'iyatul Hadis Sabili yang mengupayakan hadir walaupun jauh, walaupun di tempat masing-masing banyak kerepotan, walaupun kecapean karena tadi pagi sampai siang bekerja atau seterusnya. Atas semua upaya panjenengan sekalian, kami juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa panjenengan sekalian, mungkin Jam'iyatul Hadis Sabili tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan oleh para masyayikh kita di pondok pesantren Tasul Afad. Matur sekolah kong sejak rajana tadi panjenengan tak bisa hasilkan berdenah Jam'iyyah kita. Para ragu sebagai munja, bulan ini bulan Rajab, bulan agung, bulan mulia, bulan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita agar langkah awal mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Ulama sering menyampaikan Rajab, bulan Rajab ini merupakan min mawasimil khairat, merupakan bulan di mana kita diberi kesempatan untuk mengais, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, amal-amal baik, amal-amal kebajikan. Satu, untuk memperbanyak amal kepada Allah. Yang kedua, untuk start awal, untuk kita bisa melangkah pada bulan Sya'ban, yang setelah bulan Sya'ban kita akan menjumpai bulan Ramadan. Sehingga para hadirin yang kami hormati, dengan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Rajab maksud saya, ini merupakan anugerah besar dari Gusti Allah yang perlu kita syukuri, perlu kita isi dengan hal yang baik, diantaranya seperti mengadakan kegiatan-kegiatan zikir bersama, sholawat bersama, silaturahim, bersedekah, dan seterusnya. Ini merupakan hal yang baik. Kita diberi ini semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Para anggota Jam'iyyah hadirin yang berbahagia, melakukan kebaikan tidak hanya membaca Al-Quran, membaca sholawat, silaturahim, bukan hanya itu saja, sedekah, mengajak teman-teman hadir Jam'iyyah, itu bagian dari sebuah kebaikan.
Kita beberapa tahun ini, kita beberapa bulan ini diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Yang punya usaha, usahanya tidak lancar seperti biasanya. Yang punya dagangan ini tidak selancar, tidak menghasilkan cuan seperti biasanya. Yang dagang bisnis ini semuanya diberi ujian oleh Allah, tidak seperti pada dahulu kala. Para hadirin yang perlu kami sampaikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Muhammad, katakan pada umatmu Muhammad, Tuhanmu yang memberikan rizkimu menjadi lapang, rizkimu menjadi lancar, dan itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Wa yaqdirulah, dan Tuhanmu pula yang punya wewenang mutlak di balik tersendatnya rizkimu, terbatasnya rizkimu. Jadi rizki kita menjadi lancar, rizki kita itu menjadi tersendat, seret dan semacamnya, itu merupakan kehendak Gusti Allah. Namun para bapak, para hadirin sekalian, walaupun Gusti Allah yang menentukan segalanya, tapi ketahuilah Allah memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa kita berusaha. Untuk kita berusaha, kita bukan hanya bekerja, akan tetapi ada usaha yang diberikan oleh Allah agar semuanya bisa normal kembali, agar semuanya bisa lancar kembali. Salah satu sahabat berkata, Ajibtu liman ubtuliya bilham kaifa yaghfal biqawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada sahabat berkata, saya heran ketika ada seseorang oleh Allah diuji dengan kesusahan, diuji dengan keruwetan, diuji dengan hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita tidak karuan, bagaimana dia itu kok bisa lupa terhadap zikir yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksudnya bagaimana? Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin oleh Gusti Allah ini dijadikan sebab kita terbebas dari kesusahan, terbebas dari keruwetan, tak terkecuali dari seretnya rizki dari Gusti Allah. Bagaimana sahabat bisa berkata demikian, para bapak sekalian? Karena Gusti Allah di dalam Al-Quran dawuh, Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus dulu oleh Allah diuji dengan ujian yang luar biasa, yaitu beliau tertelan ikan yang amat besar. Beliau berada di dalam perut ikan yang amat besar, tapi berkat ini Nabi Yunus selalu berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus menerus oleh beliau di dalam perut ikan. Akhirnya beliau oleh Allah diselamatkan dari perut ikan, dimuntahkan. Akhirnya beliau bisa kembali pada daratan. Itu Nabiullah Yunus alaihissalam.
Oleh Allah dikatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga akan saya selamatkan dari berbagai kesulitan, yaitu orang-orang mukmin. Artinya para bapak sekalian, bukan hanya Nabi yang oleh Allah dijanjikan akan dibebaskan dari kesulitan dan keruwetan, tapi umat-umat Islam dimanapun dan kapanpun, termasuk kita sekalian sebagai umat Muhammad, ini dijanjikan akan injak diselamatkan dari kesusahan. Oleh sebab itu, momen bulan Rajab, momen di mana Allah menjanjikan banyak kebaikan yang diistilahkan oleh ulama dengan mawasimul khairat. Ayo kita sedikit kembali kepada Allah, berbanyaklah istighfar kepada Allah, berbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mbok menawa kata orang Jawa, kita sekalian bisa dikeluarkan oleh Allah dari berbagai kesulitan ini. Anda bisnisnya lancar kembali, kehidupan keluarganya aman tentram kembali. Saya para bapak, memang saya istiqomahkan membaca ini, karena selain saya membaca keterangan dari para kitab ulama, juga saya mendapatkan ijazah dulu sewaktu saya ngaji tafsir Jalalain kepada Mbah Kiai Haji Ahmad Zamasyari. Juga sekitar tahun 2009 saya itu sowan kepada salah satu kiai karismatik di Kediri, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Kewakilan saya sowan matur kepada beliau kiai, saya mondok ini selalu diuji dengan sakit, sehingga saya tidak normal mondok ini. Kadang sehatnya seminggu, sakitnya 2 minggu, ya. Bangun malam ngaji mutolaah dan belajar semalam, ini sakitnya 3 hari. Saya sering seperti itu Kiai, mohon doanya dan mohon doa barokahnya. Kalau jenengan berkenan, saya mohon untuk ijazah, zikir dan doa. Akhirnya oleh Kiai Abdul Hanan Maksum saya diberi ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Manabi patetan sinengan lama lakina ya toren kong langkong setepaan banyak masalah, kong langkong setepaan ada 2 penyakit, kong langkong setepaan bisnis setajalan normal. Semoga tetap hajat berbala zikir ya investasi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Cara yang kedua untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kita, yaitu dengan sholat 5 waktu. Sehubungan sekarang merupakan bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan bulan di mana Gusti Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu. Ini para sahabat, para tantretan, para orang sepor guru sejenak, ternyata sholat ini bukan hanya bentuk menghamba kita kepada Allah, bukan hanya kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, tapi sholat ini bisa dijadikan solusi untuk kita sekalian, sehingga kita mendapatkan rezeki yang dilancarkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man hafadhah ala hadhihi shalawat, pasera ureng ajegah kuang sholat selama waktu. Barang siapa menjaga betul, dilakukan betul sholatnya yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, janji oleh Allah, yarfa'u anhu khamsan, ada
5 hal yang akan diangkat oleh Allah dari orang tersebut. Di antaranya adalah yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Oleh Allah dijanjikan akan diangkat segala kesulitan rizkinya, segala terhimpitnya kehidupannya, tidak lancarnya usahanya. Ini semuanya dihilangkan oleh Allah berkat selalu melakukan sholat 5 waktu. Para bapak sekalian, kalau kita renungi di dalam sholat, kita tidak merasa bahwa dalam sholat selain kita ada pekerjaan dengkul, sujud, berdiri dan semacamnya, di dalam sholat terdapat bacaan-bacaan yang kalau kita ketahui di dalam sholat sudah memohon rizki kepada Allah, memohon kesehatan dari Allah, memohon keselamatan dari Allah, memohon kasih sayang dari Allah. Sampai mungkin sudah banyak yang paham saat kita sujud apa yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali. Setelah itu duduk. Lah, duduk di antara 2 sujud itu apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, hafal semua? Hafal? Ngirim bacaan saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini pahami makna. Mari kita pahami makna. Rabbighfirli, memohon ampun kepada Allah. Warhamni, memohon kasih sayang Allah. Warfa'ni, memohon kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wajburni, memohon kepada Allah agar kekurangan kita ditambali oleh Allah. Yang asalnya tidak sempurna menjadi sempurna, yang asalnya banyak kekurangan sedikit mengurang kekurangan. Wajburni, warzuqni, memohon rizki kepada Allah. Wahdini, memohon hidayat kepada Allah. Cambolan hidayat nikah bernikah hidayat kula sampean seneng kebagusan. Termasuk hidayat adalah kita pembisnis misalkan, oleh Allah diberi jalan membangun relasi kepada rekan bisnis, diberi jalan memperlancar rezeki, diberi jalan memperlancar bagaimana barang yang di toko bisa keluar, seigelengan bisa keluar, dan seterusnya. Wa'afini, mohon kesehatan dan keselamatan dari Allah. Wa'fu anni, mohon maaf kepada Allah. Ini para bapak sekalian, jadi kalau kita mendirikan sholat secara tidak langsung, kita itu memohon kepada Allah agar semua problem kehidupan, problem keluarga, problem kesehatan, problem ekonomi, problem usaha, semuanya ini dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah bulan Rajab, berkah jam'iyah Qul Hadhihi Sabili, berkah para masyayikh yang telah mendidik kita semuanya,
berkah zikir yang kita baca semuanya oleh Allah diberi kelapangan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Rezekinya lancar, amin Allahumma amin. Usahanya lancar, amin Allahumma amin. Yang sakit disembuhkan, amin Allahumma amin. Para sahabat tanteretan cakan-cah resopo guru sebetulnya kau ambul jaki mungkin dan kaulah tak bisa melancar, tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi saya yakin, hakul yakin majlis ini majlis berkah. Walaupun tidak sempurna, insya Allah berkah majlis berkah ini panjenengan pulang itu tambah mendapatkan kebaikan dari Gusti Allah. Amin. Insya Allah Pak. Salawat bila sampian man nyanjung Gusti Kanjeng Nabi. Berbicara memuji Kanjeng Nabi salawat kasah. Saya mau segala kasah. Salawat simtu durar kasanya on semacam Gusti Kanjeng Nabi. Juga nyuon bisa ziarah dari Gusti Kanjeng Nabi. Nyuon gempangan setelah urusan berkat kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Jul wa balil kullama qasad nikah bareng wa bijahin ya ilahi jul wa balil kullama qasad bagi kalau muji Kanjeng Nabi tapi atawassul Gusti Kanjeng Nabi jul ya Allah abdina atau wassul dak Gusti Kanjeng Nabi mangken abdina nyuun kalam benah ajunan balil kulla maksad semoga sadejena berkahaja nikah bareng wa bijahi ya ilahi judwa balil lama qasad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaik ya habib salam alaika tutur kata yang kurang tepat, kurang benar, kurang sopan pribadi betul kaula mohon maaf yang tak terhingga. Mudah-mudahan kali ini bukan yang terakhir, tapi di tahun yang akan datang bisa berjumpa kembali. Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa najatan minan nar wa lafatan hisab. Allahumma barik lana fil maut wa fi ba'da al-maut. Allahumma barik li hadhihi al-jamiyah bil khayri sabili wa ahliha. Allahumma barik li hadhihi al-jamiyah wa ahliha. Allahumma barik li hadhihi al-jamiyah wa ahliha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu baitikal haram wa ziyarati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu ziyarati haramika wa ziyarati haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jannibna munkaratil ahlak Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ustadina wa li masyayikhina
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدم آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Waalaikumsalam warahmatullahi